Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus semangat untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Mengapa Kita Perlu Mendengar. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pada saat yang tenang kami berkumpul di hadirat-Mu, rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami sungguh memahami mengapa kami perlu mendengar. Dalam kebisingan dunia ini, seringkali kami menjadi lalai untuk mendengarkan suara-Mu yang lembut, hikmat dari sesama, dan bahkan nurani kami sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi pendengar yang baik, seperti yang Engkau inginkan, sehingga kami dapat bertumbuh dalam iman dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam kesibukan kita sehari-hari di dunia yang modern ini, suara-suara di sekeliling kita ini seringkali begitu bising, menarik perhatian kita ke berbagai arah. Namun, di tengah semua kesibukan dan kebisingan dunia ini, ada suatu suara yang senantiasa menanti untuk kita dengar, yaitu suara Gembala Agung kita, Yesus Kristus, yang merindukan kita. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan kembali mengapa mendengarkan suara Gembala begitu krusial bagi perjalanan iman kita. Seperti domba yang mengenal suara gembalanya, maka kita ini dipanggil untuk mencermati dan mengikuti arahan Sang Gembala yang penuh kasih, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang, memberikan damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Mari kita buka hati dan telinga rohani kita, agar kita tidak tersesat dalam keramaian dunia yang penuh kepalsuan, melainkan selalu kita akan menemukan jalan yang benar, jalan untuk pulang kepada Allah Bapa kita. Mari kita baca Mazmur pasal 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Saudaraku, ayat ini mengundang kita untuk merenungkan suatu hubungan yang istimewa antara kita dengan Allah Bapa Sang Gembala. Kita sebagai umatnya, sebagai kawanan dombanya. Mari kita pelajari makna di balik setiap kata dalam ayat yang sudah kita baca ini. Yang pertama, sebab dialah Allah kita. Frasa dalam ayat ini menegaskan identitas Allah sebagai pencipta dan pemelihara kita. Allah itu bukan sekedar dewa, tetapi Allah yang hidup, yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagai umatnya, kita itu memiliki suatu hubungan yang langsung, akses yang langsung kepada Allah Bapa kita melalui doa, melalui pujian, penyembahan, membaca firman-Nya dan merenungkan firman-Nya. Yang kedua, dan kitalah umat gembalaannya. Kita ini sering digambarkan sebagai kawanan domba yang memerlukan adanya seorang gembala. Allah sebagai gembala yang agung senantiasa menjaga kawanan dombanya,
melindungi kawanan dombanya. Gembala itu mengenal kita secara pribadi-pribadi dan memahami apa yang menjadi kebutuhan setiap domba-dombanya. Yang ketiga, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Allah tidak hanya sebagai pemilik, tetapi juga sebagai pemimpin bagi umatnya. Ia menuntun kita ke padang rumput yang berumput hijau dan menyediakan sumber air yang segar sebagai minuman kita sebagai kawanan domba. Kita dapat percaya pada pimpinan Allah Bapa kita, Sang Gembala yang sempurna, yang agung. Yang keempat, pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Ayat dalam frasa ini adalah sebuah undangan yang begitu mendesak. Setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk mendengarkan suara Allah. Melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Allah itu senantiasa berbicara kepada kita. Saudaraku, mendengarkan suara Allah bukanlah sekedar mendengar suara secara literal. Ini adalah suatu proses yang interaktif antara kita dengan Tuhan, di mana kita dapat membaca, merenungkan firman Tuhan. Alkitab itu adalah wahyu Allah yang tertulis. Melalui pembacaan dan perenungan yang begitu mendalam, kita dapat mendengar suara Allah yang berbicara kepada kita secara pribadi. Kita juga dapat mendengar suara Tuhan melalui berdoa. Doa adalah percakapan kita dengan Allah secara dekat. Ketika kita berdoa, kita membuka hati kita untuk dapat menerima petunjuk dan juga bimbingan dari Tuhan. Tuhan itu juga sering berbicara kepada kita melalui suatu kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, bahkan persoalan demi persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Dengan merenungkan setiap pengalaman yang sudah kita lakukan atau yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka kita dapat menemukan suatu makna dan juga suatu tujuan yang baik di balik setiap peristiwa yang terjadi. Melalui pimpinan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk bisa mengerti akan suara Tuhan. Roh Kudus adalah penolong kita yang selalu menyertai kita. Ia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran dan memberikan kita suatu hikmat untuk dapat membuat suatu keputusan dengan cara yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa mendengarkan suara Allah itu penting? Yang pertama, pertumbuhan spiritual. Ketika kita mendengarkan suara Allah, kita akan semakin mengenal karakter Tuhan dan juga kebenaran akan firman Tuhan. Hal ini membawa kita kepada pertumbuhan spiritual kita secara berkelanjutan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang bijak. Suara Allah akan menjadi suatu kompas atau pedoman yang akan menuntun kita dalam mengambil suatu keputusan-keputusan yang penting dalam hidup ini. Hidup ini bagaikan perjalanan panjang dengan banyak persimpangan-persimpangan. Dan di setiap persimpangan, kita ini dihadapkan pada berbagai macam pilihan, menuntut kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Kadang keputusan yang harus diambil itu terasa begitu sulit sehingga membuat kita menjadi bingung, membuat kita menjadi ragu. Di tengah kebingungan dan keraguan inilah kita kemudian sering bertanya-tanya, manakah jalan yang benar?
Keputusan seperti apa yang harus saya ambil dalam menghadapi masalah ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah dapat kita temukan ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengar suara Allah. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penyelamat kita, senantiasa berbicara kepada kita, senantiasa hadir dalam hidup kita. Ia memberikan kita hikmat, memberikan kita pengertian untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Suara Allah itulah yang akan menuntun kita dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita, dan itu adalah keputusan yang benar. Yang ketiga, kedamaian batin. Ketika kita yakin bahwa kita sedang berjalan di jalan yang benar, sesuai dengan kehendak Allah, kita akan mengalami suatu kedamaian batin yang sesungguhnya. Keyakinan ini bukan sekedar perasaan saja, melainkan keyakinan yang berakar pada hubungan kita yang intim dengan Allah Sang Pencipta. Allah adalah Bapa yang penuh kasih, yang selalu menyertai umatnya, yang selalu berjalan bersama umatnya. Ketika kita berjalan dalam kehendak Allah, kita akan merasakan kehadiran Allah yang menenangkan. Ketakutan, kekhawatiran seringkali muncul menyelimuti kita dan kita merasa tidak tenang akan hari esok. Namun keyakinan pada rencana Allah, kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran, segala kecemasan kita hanya kepadanya. Karena kita percaya Allah bersama kita. Allah memiliki rancangan yang baik akan hari esok bagi kita. Yang keempat, hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Mendengarkan suara Allah akan mempererat hubungan kita dengan Allah kita. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mendengarkan suara Allah adalah perjalanan seumur hidup kita. Ini bukan tentang mencari pengalaman rohani yang dramatis, melainkan tentang membangun suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui ketaatan dan juga bagaimana kita menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh berusaha untuk mendengarkan suara Tuhan, kita akan mengalami suatu perubahan secara menyeluruh yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang bertata di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur dan dengan kerendahan hati. Bapa, kami sadar bahwa dengan mendengarkan suara-Mu, itu adalah kunci utama agar kami dapat bertumbuh dalam iman dan menjadi serupa dengan Engkau. Namun seringkali kami merasa kesulitan untuk dapat membedakan antara suara-Mu dengan suara-suara lain dalam hidup kami. Kami mohon bantulah kami ya Tuhan untuk lebih peka terhadap bisikan Roh Kudus yang berbicara dalam hati nurani kami. Ajarilah kami untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat menemukan kebenaran suara-Mu di dalamnya. Tolonglah kami untuk selalu mencari wajah-Mu dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.